Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Leni. Bagaimana nih kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah sehat. Bu Wiwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat-sehat aja Bu. Sepertinya saya lihat Bu Leni ini dari wajahnya seperti ada kegalauan gitu. Apa sih Bu? Ada yang mengganjal ya di hati Ibu? Iya Bu, saya memang sehat, tapi hati saya ini ada yang mengganjal Bu. Ada sesuatu lah yang saya ingin ceritakan dengan Ibu. Kira-kira Ibu punya Oh, waktu seperti nggak Bu itu. untuk saya bercerita? Ya, boleh. Saya sekarang lagi jam istirahat. Mumpung saya nggak ada yang mau saya kerjakan. Silakan Bu, Bu Leni. Kalau ada yang mau diceritakan sama saya. Iya Bu, begini Bu. Saya itu kan ngajar di kelas 7 Bu ya. Di kelas saya itu Bu, anak-anak susah sekali yang namanya menjaga kebersihan, seperti Ya. membuang sampah, suka membuang sampah sembarangan gitu Bu. Di atas laci, di dalam laci, Mm-mm. di atas meja, di atas lantai. Jadi saya sangat Mmm, bermasalah sekali dengan hal yang seperti ini Bu. ya, Bu. Berarti di, pertemuan kita kali ini Ibu ingin menceritakan permasalahan tentang anak-anak yang, membuang sampah tidak pada tempatnya, benar begitu Bu Leni? Iya benar, begitu Bu yang saya ingin ceritakan pada hari ini. Oke, baiklah Bu Leni. Dari pembicaraan kita nanti ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Leni dapatkan di akhir pembicaraan kita? Yang pastinya Bu, setelah kita melaksanakan pembicaraan ini, saya ingin ini Bu, mendapatkan ide-ide bagaimana nanti saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang. Seperti itu Bu Wiwi. Oke, baiklah Bu Leni. Jadi coba ceritakan ke saya, apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Leni terkait dengan pembuangan sampah ini? Oke, Bu Leni, bagaimana Bu Leni? Ya, gini Bu, di kelas Eee, saya itu kan selain di ya, laci, banyak sampah. Anak-anak itu malas sekali Bu membuang sampah itu pada tempatnya. Padahal tong sampah itu sudah disiapkan di depan kelas itu. Tong sampah yang iya, kami sediakan itu tong sampah yang ada tutup bukanya itu ya Bu ya. Itu iya, sudah iya, diletakkan tuh Bu di depan kelas. Tetapi ya anak-anak ini sudah kebiasaan, bahkan anak-anak ini meletakkan mhm, sampah itu di atas tempat tong sampahnya, tidak mau dibuka langsung diletak di atas tong sampah. Ya kemudian iya, sampahnya ya kemana-mana gitu Bu. Itulah oke, yang saya sangat memperhatinkan sekali kok anak-anak ini tidak mau gitu membuang sampah pada tempatnya gitu Bu ya, Wiwi. baik baik Bu Leni, berarti, di sekolah itu fasilitas sampahnya sudah cukup memadai ya Bu Leni ya? Jadi sekarang, Kalau apa sih yang Ibu Leni apakah sudah pernah menelusuri penyebab apa sih kenapa mereka ini kurang perhatiannya terhadap menjaga kebersihan? sudah Bu, saya sudah pernah nih melihat kan atau menemukan kenapa Ya, nih anak-anak kok tidak bisa menjaga kebersihan gitu kan. ya, ya. Jadi berdasarkan pengamatan Bu Leni nih, apa yang menyebabkan anak-anak itu menunjukkan perilaku yang tidak peduli dengan kebersihan? Hmm. Kalau saya lihat-lihat sih Bu, Ya, sepertinya anak-anak ini nih motivasi untuk tahu tentang bagaimana sih pentingnya itu menjaga kebersihan, dampak dari bahaya yang dilakukannya itu masih sepertinya kurang Bu, atau mungkin tidak tahu, tidak mau ambil tahu lah gitu. ya, ya, Bu iya, ya. ya, Apalagi ya benar ya Bu. mereka Iya, mungkin terbiasa dari rumah penyebab utamanya. oke, baik Bu. Lalu kira-kira selain dari sebab yang Ibu katakan tadi, apakah ada penyebab lain yang mungkin Ibu, rasa menjadi salah satu penyebab kenapa anak-anak ini kurang, perhatiannya dalam menjaga kebersihan, Bu?
dan mereka suka membuang sampah sembarangan nih. Adakah penyebab Itu yang Bu, lainnya, Bu? mungkin itulah karena mereka tidak karena mereka tidak tahu nih Bu, mereka tidak tahu bahaya yang akan ditimbulkan. Yang mereka tahu hanya membuang Oke. sampah, tetapi mereka tidak tahu nih bahaya yang ditimbulkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain gitu Bu. Oke. Jadi dalam situasi seperti ini, kira-kira kalau kita ratingkan tingkat kepedulian anak terhadap kebersihan sekolah itu dari skor 1 sampai 10, rasanya di angka berapa ya, Bu, tingkat kepedulian anak terhadap kebersihan sekolah? Rasanya malu ya Bu ingin Kira-kira mengatakan, tetapi harus jujur. ya Kira-kira Bu kira-kira aja, kalau Bu. rating yang kelas kira-kira saya mungkin masih 5 lah Bu ya, rating untuk menjaga kebersihan tuh, karena rasa untuk menjaga tuh memang kurang gitu Bu. Saya rasa 5 Bu, di Iya, rating 5. iya, Bu Leni. Wah, cukup memprihatinkan juga ya, Bu. Kira-kira setelah Iya ini, Bu. Ibu Leni ini mengharapkan tingkat kepedulian anak ini menjaga kebersihan ini di angka berapa meningkatnya, Bu? Kalau saya sih pengennya angka 8 lah Bu. Pengennya dari angka 5 itu berubah menjadi ke angka 8. Iya ya, Bu ya. Semoga saya rasa di angka 8 juga sudah cukup bagus untuk tingkat kepedulian anak dalam menjaga kebersihan sekolah ya, Bu. Semoga tercapai ya, Bu, sesuai harapannya. Berarti dari penyebab permasalahan yang Ibu nih, Bu Leni pasti sudah punya terbersit ide-ide bagus dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan sampah ini, Bu. Coba kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Hmm, kalau yang terbesit di pikiran saya Ya, sih Bu, misalnya sewaktu saya melaksanakan proses pembelajaran itu, ya, nanti saya akan mencoba Bu memasukkan mhm, video tentang bahaya sampah atau tentang bagaimana sih kita harus menjaga kebersihan. Jadi setidaknya anak-anak itu melihat video tersebut, mereka akan tahu nih, oh ternyata ternyata tidak menjaga kebersihan ini sangat bahaya nih untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Saya mau mencoba seperti itu dulu, Bu. oke. Bagus ya Bu, berarti dalam pembelajaran Ibu Leni sudah merencanakan untuk memutarkan video-video tentang bagaimana cara menjaga kebersihan, bagaimana, bahayanya sampah bagi kehidupan. Nah, biasanya anak-anak memang lebih suka ya Bu dengan menonton video, mereka akan lebih mudah, menyimak dan memahami isi video. Semoga anak-anaknya nanti bisa memahami pentingnya menjaga kebersihan ya Bu. Iya, Bu. Apakah ada hal lain yang bisa Ibu, Semoga saja. Leni lakukan? Apa ada hal lain yang bisa Ibu Leni lakukan? Kalau hal lain mungkin Bu yang saya lakukan nanti rencana saya nih Bu ya, rencana saya akan Ya, nanti meminta dengan kepala sekolah untuk mengadakan pertemuan nih Bu, pertemuan dengan pihak dinas kesehatan, agar pihak dinas kesehatan mhm, tersebut yang menyampaikan nih Bu tentang materi bagaimana bahayanya sampah, tentang bagaimana kita harus ya, menjaga kebersihan. Jadi kan anak-anak ini kadang Bu kalau dengan guru, mereka mungkin kadang nanti iya, bosan gitu kan Bu, karena guru setiap iya, hari iya, memberi itu ceramah, benar memberi sekali ya Bu nasihat. Leni. Iya Mhm. benar sekali ya Bu. Ya jadi ide saya itu kalau kita memanggil orang luar, nggak tahu anak ini Iya, mendapat suatu ketertarikan gitu kan Bu, suatu ketertarikan, nanti saya berharap setelah itu nanti anak itu kan, oh ternyata membuang sampah sembarangan itu sangat berbahaya. Ternyata kita iya, harus menjaga kebersihan. Nah, seperti itu, Bu. Itu rencana saya yang akan iya. saya lakukan. Berarti Ibu sudah merencanakan nih, ada dukungan lain selain dari pihak sekolah ya Bu Leni ya? Untuk Iya, selain berkolaborasi pihak bagaimana sekolah. iya, jadi sudah ada rencana nih mau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait, seperti dinas pendidikan atau dinas kesehatan ya, untuk mengatasi permasalahan Ya, ini. harus berkolaborasi dengan orang luar juga, Iya, Bu. iya, itu saya yakin Ibu Leni sudah memperhitungkan ya,
bagaimana baiknya untuk mengatasi permasalahan ini. Iya. Kira-kira Ibu Leni kapan nih mau memulai melakukan rencana yang Ibu sebutkan tadi? Insya Allah dalam waktu secepat inilah Bu, saya akan laksanakan. Agar mereka itu tidak terlalu lama atau tidak terbuai dengan perilaku yang dilakukan sekarang gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu Leni ya. Luar biasa. Semoga rencana yang akan Ibu Leni lakukan ini terlaksana dengan baik dan pastinya berdampak positif ya Bu Leni. Nah, dari rencana Iya. ini Ibu Leni juga sudah mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian apa yang bisa Ibu Leni lakukan atau komitmen apa sebagai bentuk pertanggungjawaban Bu Leni atas ide yang telah Ibu Leni dapatkan tadi? Yang jelas Bu Wiwi, sepertinya tanggung jawab nanti saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah nih. Karena Ya, apapun itu kepala sekolah yang mempunyai semua keputusan. Nanti saya mengusulkan, mudah-mudahan kepala sekolah saya juga menyetujui. Dan nanti saya sendiri nih yang akan memimpin rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan kegiatan proyek yaitu tentang penanggulangan sampah. ya, Sehingga baik. permasalahan ini nih bisa teratasi lah Bu, terutama tentang tidak menjaganya kebersihan di sekolah seperti itu Bu Wiwi. Baik Bu, luar biasa ya Bu. Jadi langkah yang telah Ibu Leni lakukan itu saya yakin itu bisa berjalan dengan baik dan berdampak baik pastinya untuk sekolah dan kebersihan lingkungan sekolah ya Bu. Nah kemudian dari awal sampai akhir tampaknya Ibu Leni ini sudah menyampaikan solusi dengan sangat baik ya Bu Leni ya. Jadi apa sih perasaan Ibu? Adakah lagi yang masih mengganjal tentang permasalahan yang kita bahas ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah setelah saya bercerita nih dari awal sampai akhir dengan Bu Wiwi, Ya, alhamdulillah saya merasa sudah menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami. Dari pertanyaan yang Bu Wiwi lontarkan itu sudah alhamdulillah ide-ide saya itu bisa terkeluar dengan sendirinya. Yang tadinya saya mengganjal nih di hati saya, permasalahan yang saya hadapi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya dari pembicaraan kita hari ini Bu Wiwi. Saya merasa lega sekali. Saya merasa bersyukur iya, sekali nih karena Bu Wiwi punya iya. waktu untuk saya bercerita dengan Bu Wiwi. Oke, terlihat sekali, alhamdulillah terlihat sekali dari raut wajah Bu Leni yang tadi datang ke saya itu kelihatannya wajahnya murung, kayak ada beban yang sangat besar. Nah, namun di akhir-akhir ini udah kelihatan senyum, udah kelihatan bagus ya Bu Leni ya, alhamdulillah. Jadi apa sih Iya, iya, alhamdulillah. ada lagi nggak nih yang akan kita bicarakan? Ada permasalahan lain nggak yang kita bicarakan Bu Leni? Sepertinya kalau untuk hari ini cukup ini aja, Bu. Ya, Karena permasalahan inilah yang sangat mengganjal di hati saya nih sudah beberapa hari atau beberapa minggu lalu ya, Bu, ya. luar biasa ya. Mhm. Ya baru hari ini nih ada waktunya untuk kita berbicara masalah ini dan alhamdulillah sudah nih kita ketemukan, oh solusinya seperti ini dan saya sangat bersyukur sekali Ya dan Bu, sudah saya lega juga lah, Bu. iya, saya juga sangat senang karena Bu Leni mau berbagi ceritanya dengan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita-cerita keluhan-keluhan Bu Leni sehingga Bu Leni bisa mendapatkan ide-ide yang Ibu Leni temukan sendiri untuk rencana ke depan mengatasi permasalahan yang Ibu Leni hadapi di kelas ya. Tetap Iya, semangat ya Bu Leni. iya terima kasih Bu Wiwi, terima kasih atas waktunya ya Bu Wiwi ya. Sama-sama. Semoga nanti ada rekan-rekan guru lainnya yang akan mengikuti jejak Bu Leni untuk segera mengatasi permasalahan yang mereka hadapi di kelas ya. Iya Begitu Bu saja Wiwi. Ibu Leni. Ya, Oke. Baik, kalau seperti itu saya izin dulu ya Bu Leni karena saya ada urusan yang mau saya selesaikan. Saya permisi ya Bu Leni. iya terima kasih ya Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi, Halo. bagaimana nih kabarnya?
Alhamdulillah Bu Leni, saya senang bisa bertemu Bu Leni. Tadinya saya mencari menanyakan ke rekan-rekan adakah kelihatan Bu Leni, akhirnya saya menemukan di sini. Saya alhamdulillah baik-baik saja Bu. Ibu apa kabarnya? Bu Leni apa kabarnya? Alhamdulillah, saya baik-baik juga, Bu. Maklum lah, Bu, kadang kan kita ada kesibukan Bu ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya ada nih di sini dan bisa nih saya menemui Ibu. Kira-kira Iya. ada apa nih Bu Wi menemui saya? Eh, Sebelumnya Bu, saya boleh izin dulu. Saya ingin tahu Ibu ini ada waktu nggak sebentar? Karena saya ada yang mau dibicarakan ke Ibu, ada yang mau saya sampaikan mengenai kendala saya mengajar di kelas nih Bu. Apakah Ibu ada Kalau waktu? kalau sekarang saya ada waktu kok Bu Wi, karena sekarang saya lagi jam ngajar saya sudah habis. Jadi saya ada waktu nih untuk kita berbicara tentang permasalahan yang Bu Wi rasakan sekarang. Oh baik Bu. Jadi begini Bu, boleh saya cerita nih Bu? Boleh. Oke. Kira-kira apa ya yang Bu Wi ingin cerita nih? Saya jadi penasaran. Ya biasalah Bu, guru ya namanya guru pasti yang dihadapinya permasalahan anak-anak di kelas ya Bu. Jadi di kelas saya itu Bu, ada beberapa murid ya Bu, yang kalau kita lihat sangat sulit sekali berkonsentrasi dengan pelajaran. Kalau di kelas itu mereka lebih banyak bermain, lebih banyak tidak sibuk dengan dunianya sendiri gitu ya. Mereka nggak gitu fokus dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampai di kelas. Mereka tidak tidak melihatnya ya, tidak fokus, tidak berkonsentrasi dengan apa yang saya ajarkan di kelas. Apalagi kalau kita memberikan tugas secara individu, mereka nih kadang-kadang jarang mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan. Ini yang mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Ya, Berarti ada beberapa anak gitu ya, Bu, ya, dari kelas ya, Bu. Ibu yang sulit sekali berkonsentrasi dalam belajar. Dan Ya, dari cerita Bu Wi tadi, kalau saya melihat mereka itu terkesan juga tidak menunjukkan minat ya, Bu, ya, dalam iya, Bu. Benar, Bu. belajar. Hal ini nih, Bu, ya, saya sebagai guru, kita sebagai guru ini semua menjadi dilema nih, Bu. Hal Iya, seperti ini selalu saja menjadi masalah bagi kita ini. iya benar, Bu. Baiklah, Bu Wi, kira-kira nih dari pembicaraan kita pada hari ini, Ya. apa nih yang ingin Bu Wi dapatkan di akhir pembicaraan kita nanti? Ya, pastinya setelah pembicaraan kita nanti saya berharap saya menemukan cara atau strategi yang bisa saya lakukan atau saya terapkan di kelas agar anak-anak didik saya ini bisa lebih fokus, lebih konsentrasi dalam belajar dan bisa menunjukkan minat mereka dalam pembelajaran. Seperti itu sih Bu yang saya harapkan. Oh, berarti Ibu berharap nanti mendapatkan strategi yang baik ya, Bu, ya, dalam Iya Bu, mengatasi seperti anak-anak itu. yang sulit berkonsentrasi dalam belajar. Tadi Seperti seingat itu. saya Ibu mengatakan ada beberapa anak yang tidak konsentrasi ya, Bu, ya? Iya, Kira-kira iya Bu, benar-benar Bu. tepatnya ini, Bu, ya, Iya benar. tepatnya ini berapa orang gitu ya, Bu, dari satu kelas itu yang tidak konsentrasi dalam belajar? Ini kelas saya itu kan ada 25 orang peserta didiknya ya, Bu, ya. Dari Oh, ramai ya, Bu, ya? 28 orang, terus ada Ramai. 3 di antaranya yang saya lihat memang kurang konsentrasinya dalam belajar. Kalau anak-anak yang lain tuh rata-rata ada sih ya, ada sih yang kadang-kadang, tapi tidak seterusnya seperti 3 orang anak ini, seperti itu, 3 orang anak ya. Oh, berarti dari 28 tadi, Bu, ya? Iya 28, Bu. Dari 28, 3 berarti, Bu, ya, yang Iya, dari Bu Uwi bisa lihat minat belajarnya itu memang kurang. kurang Jadi, sekali, Bu, Bu, bermain iya, ya kan. kira-kira dari 3 orang ini apakah Ibu Uwi sudah menelusuri nih, Bu? Kira-kira apa sih penyebab anak-anak ini kok bisa nih konsentrasinya kurang atau minat belajarnya nih tidak ada sama sekali, Bu, dalam proses pembelajaran dengan Bu Wiwi? Jadi saya sudah memanggil ketiga anak tersebut ya Bu ya. Sudah panggil, sudah saya dekati, lakukan pendekatan, saya tanyakan kenapa mereka
tidak konsentrasi dalam belajar. Kesannya lebih suka bermain-main dan tidak menunjukkan minat belajarnya sama sekali. Sudah saya tanyakan sih Bu, saya sudah melakukan pendekatan secara personal. Mhm. Oh, jadi dari hasil pengamatan Bu Wiwi nih, Ya. apa penyebab yang tidak menunjukkan minat belajar Bu, dalam terkesan main-main lah seperti itu Bu, anak-anak itu ya Bu ya? Setelah saya tanyakan ketiga anak tersebut, saya dapati jawaban dari mereka rata-rata mereka itu bosan, Bu. Mereka tuh Oh, anak yang mudah, bosan. ya mudah bosan. Katanya kami bosan lah Bu belajar, paling bisa konsentrasinya 5 menit gitu. Terus nanti setelah itu mereka Mhm. kepikiran main, kepikiran mau berjalan, mau mau melakukan apa yang mereka sukai, seperti itulah. Jadi ya seperti itu Bu, mereka lebih yang saya tanyakan ke anak-anak seperti itu yang saya dapatkan. Mereka tuh Mhm, suka Mbak. pesan seperti itu. Ya, berarti dari penelusuran Bu Wiwi, mereka itu terkesan bosan ya, Bu, ya? Iya, mudah Bosan bosan dalam ya. belajar. Iya. Iya, karena bosan sehingganya tidak ada minat ya, Bu, ya, dalam belajar. Iya, mudah bosan dan tidak Mhm, minat sama sekali untuk belajar gitu. Jadi kalau kita ngajar tuh dipikirnya, "Apalah ini?" Jadi seperti itu ya kesannya. mhm. Sehingganya kita memang menjadi sedih, Bu, ya, menjadi harus seperti apa gitu. Iya, gimana Iya, harus Bu. menarik perhatian anak-anak ini, Mhm. jadi seperti itu, Bu. Baiklah, Bu, dari pengamatan yang telah Bu Wiwi lakukan nih, Iya, jika kita ratingkan gitu ya, Bu, ya, dengan skor 1 sampai 10, iya. kira-kira di angka berapa Bu anak Ibu yang 3 orang ini tidak yang tidak punya fokus belajar ini Bu, ketika belajar di kelas Saya rasa ataupun di lapangan karena kan kita bisa lihat juga tuh Bu, iya. kira-kira di rating berapa Bu anak-anak ini yang tidak serius? Oke, saya rasa Bu, menurut saya setelah saya amati setiap hari perilaku mereka di sekitar di angka 5 Bu. Di angka 5 mereka ini kurang fokusnya dalam belajar. Wah, angka 5 Bu ya. Iya, Angka 5 ini ya kalau kita mau jujur ya Bu ya, angka 5 ini angka yang memprihatinkan ya Bu ya, iya seperti itu Bu, memprihatinkan. sangat memprihatinkan. Ya. Memprihatinkan kalau kita menilai karena kondisi seperti ini sangat memprihatinkan lah, Bu. Iya, seperti itulah Bu kenyataannya yang saya alami. Jadi kira-kira, Bu, dari angka 5 ini mau angka berapa nih Ibu mau anak Ibu itu fokus kembali gitu, meningkatnya di angka berapa, Bu, fokus 3 orang anak ini? Dari angka 5 saya nggak muluk-muluk sih Bu, saya berharapnya mereka bisa meningkat sekitar di angka 8 lah ya Bu ya, sekitar angka Mmm, 8 tingkat kefokusannya, saya rasa itu udah lumayan cukup berkembang dari situasi yang sekarang ini Bu. angka 8, Bu, ya? Iya angka 8. Harapannya Mhm. seperti itu sih Bu, mudah-mudahan ya. Baik Bu Wi, angka 8 itu memang sudah kalau kita lihat sudah hampir mencapai di angka yang tertinggi lah Bu ya. Iya Sudah lumayan berkembang Bu kalau di angka 8 itu. iya, Karena tadi kan saya awalnya berharapnya angka 5 gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, kondisi ideal seperti apa nih Bu yang Ibu ingin harapkan dari ketiga murid tersebut gitu Bu? yang pastinya saya berharap ketiga murid saya ini yang tadinya memang kurang fokus dalam belajar ini bisa fokus secara 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 sendirinya tanpa harus ada saya perintahkan. Jadi mereka memang dari dirinya sendiri mereka ingin fokus belajar, kemudian mereka bisa berperan aktif dalam belajar, bisa mengikuti pembelajaran di kelas, tidak main-main lagi. Kemudian yang paling penting mereka ini bisa menciptakan suasana kelas yang memang benar-benar nyaman untuk belajar, Bu. Seperti itu sih yang saya harapkan, kondisi ideal yang saya harapkan. Seperti itu ya, Bu, ya, kondisi Iya, ideal yang Ibu Wiwi harapkan. Sudah iya, sangat bagus sekali ya, Bu, menurut saya kondisi ideal yang Ibu inginkan. Kalau begitu, Bu, apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi motivasi belajar anak-anak tersebut? Kira-kira ada nggak, Bu, motivasi yang ingin Ibu tingkatkan lagi? kalau saya sih Bu, motivasinya ya saya akan memperbaiki keterampilan mengajar saya. Mungkin saya selama ini mengajarnya belum sepenuhnya menggunakan metode-metode pembelajaran yang baik. Mungkin saya terkesannya monoton mungkin sehingga anak-anak itu kurang tertarik belajar dengan saya ya Bu. Jadi kedepannya saya berusaha
bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran, dan yang jelas saya akan menggunakan media-media pelajaran, karena dengan media pembelajaran saya rasa anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kemudian ya mungkin saya akan menggunakan media audio visual seperti video pembelajaran, karena saya rasa anak-anak lebih suka melihat media pembelajaran yang seperti video tersebut, Bu. Saya rasa seperti itu, Bu, anak-anak akan tertarik dan lebih berminat dalam mengikuti pelajaran di kelas. Seperti itu sih, Bu, menurut saya. Oh, begitu ya Bu Wi ya. Baik Bu Wi, benar sekali Bu. Menurut saya, benar sekali Bu ya, metode pembelajaran yang sesuai dengan media pembelajaran yang menarik itu Bu, pasti akan membuat anak-anak itu suka nih Bu dengan materi yang kita lakukan. Kira-kira Iya, nih Bu, Bu, benar sekali. kira-kira Ya. sebelum ini Ibu Wi pernah tidak melakukan metode pembelajaran yang sudah pernah Bu Wi lakukan? Apakah berhasil Ibu menarik minat belajar anak di kelas? Sebelum ini ya, seingat saya pernah melakukan ice breaking ya di dalam pelajaran. Di saat pembelajaran saya melakukan ice breaking waktu itu untuk mengembalikan fokus anak. Saya dengan melakukan ice breaking, anak-anak lebih bersemangat untuk memulai pelajaran. Kemudian saya juga pernah beberapa kali menerapkan model pembelajaran cooperative learning dengan melakukan diskusi kelompok, Bu. Nah, saya rasa dengan diskusi kelompok anak-anak ini lebih mudah dia berbaur dengan teman dalam belajar, karena mereka kadang-kadang lebih suka melakukan kerja kelompok daripada harus mendengarkan kita berbicara di depan kelas seperti itu. Kemudian saya juga pernah beberapa kali melakukan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, Bu, video literasi seperti itu, Bu. Wah, sudah luar biasa ya Bu Wi, yang Bu Wi lakukan ini sudah sangat luar biasa. Dari metode pelajaran telah Ibu lakukan, sampai benar-benar berpihak pada murid nih menurut saya nih. Iya, Bu. Dengan demikian Bu, murid akan fokus nih dalam belajar tentunya. Untuk Ya, selanjutnya, kira-kira rencana yang dapat Bu Wi lakukan ini untuk menarik minat anak dalam belajar ya Bu ya? ya. Saya itu, Bu, saya ingin menarik minat anak dalam belajar itu, saya ingin melakukan sesuatu. Mungkin yang akan saya lakukan adalah memetakan kebutuhan belajar anak dulu mungkin ya, Bu, ya. Ya Mhm, sebelum kita memberikan materi pelajaran, saya harus tahu dulu ini kebutuhan anak ini belajar di mana. Ya, sesuai dengan profil belajarnya, gaya belajarnya. Karena anak-anak kan mhm, punya apa ya, Bu, ya, punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda, punya mhm. profil belajar yang berbeda-beda ya, Bu. Mungkin setelah mengetahui gaya belajar anak masing-masing, saya akan lebih bisa menemukan metode pembelajaran seperti apa yang akan saya terapkan di kelas, media pembelajaran apa yang cocok untuk materi yang saya akan sampaikan. Nah, kemudian seperti itu, Bu, saya akan yang rencana saya. Kemudian mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti dengan guru bidang studi yang masuk ke kelas saya, dengan kepala sekolah tentunya. Kemudian saya juga akan sering melakukan ice breaking, karena anak-anak kalau belajar mereka lebih suka gembira, happy dulu baru Mhm, mulai belajar. Jadi dengan ice breaking anak-anak itu kembali fokus untuk belajar, lebih bersemangat, Bu. Mungkin iya yang Bu. yang belum pernah saya lakukan, saya akan melakukan mindfulness mungkin ya, Bu. Karena saya Mhm. kebetulan saya belum pernah menerapkan mindfulness ini di kelas. Saya harap nanti ke depannya saya bisa menerapkan mindfulness ini untuk memfokuskan anak-anak sebelum mengikuti pelajaran di kelas, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu, saya dengar ide-ide yang akan Ibu laksanakan ini. Iya. Itu saya rasa suatu gerakan yang baik tuh Bu, untuk mengelola pembelajaran di kelas, dan Ibu Iya, melibatkan mudah-mudahan. beberapa pihak, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Bu ya, Iya, dengan guru bidang studi yang masuk di kelas Ibu. iya, Nah, Bu. menurut Ibu nih, siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu tersebut? Kira-kira siapa, Bu? Eee, yang
Yang bisa membantu saya rasa ya jelas, pertama sekali ya Ibu Leni sebagai kepala sekolah saya, kemudian saya akan minta bantuan kepada guru-guru bidang studi seperti guru PJOK, guru agama yang juga masuk di kelas saya, kemudian kebetulan di sekolah kita ini kan punya guru penggerak ya Bu, ya saya juga akan, nanti berkolaborasi dengan guru penggerak, bagaimana cara meningkatkan keterampilan mengajar saya di kelas. Semoga, nantinya setelah melakukan ini, keterampilan mengajar saya atau kompetisi saya lebih meningkat dalam mengelola pembelajaran di kelas, seperti itu Bu. Ya, seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya, bagus sekali. Itu rencana kolaborasi yang cukup baik menurut saya. Ya, seperti itu. Kira-kira nih Bu, dari rencana yang telah Ibu bicarakan tadi, kira-kira kapan nih Ibu mau memulai? Atau berapa lama yang Ibu bisa lakukan kira-kira Bu rencana itu? Ya tentunya karena ini sifatnya tentang untuk kebutuhan belajar anak ya Bu, saya akan melakukan dengan segera Bu. Saya akan melakukan secepat mungkin, dan saya rasa saya akan melakukannya dengan cepat karena ini menyangkut dari, kebutuhan belajar anak. Karena kalau tidak kita tangani secara cepat, takutnya nanti dari ketiga anak ini malah akan mengganggu konsentrasi dari, semua peserta didik saya di kelas, Bu. Jadi, secepatnya akan saya terapkan ini, Bu. Seperti itu ya, Bu. Ya benar Bu, kalau menyangkut kebutuhan murid ini kita emang harus segera ya Bu ya kita lakukan. Iya, Nah, Bu. kira-kira Bu, rencana yang Ibu Uwi sampaikan, kira-kira kegiatan yang mana Bu yang pertama sekali yang ingin Ibu lakukan? Yang pertama sekali saya lakukan, saya rasa saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar, Bu. Karena mungkin sebelum ini saya belum pernah melakukan pemetaan kebutuhan belajar ini. Jadi saya harus, mulai segera, yang pertama kali adalah memetakan kebutuhan belajar. Dengan mengetahui kebutuhan belajar anak dengan gaya belajarnya seperti apa, saya bisa nantinya, menyesuaikan metode pembelajaran apa yang cocok untuk anak-anak saya, dan model pembelajaran apa yang cocok untuk ketiga anak saya yang tadinya kurang fokus dalam belajar, seperti itu, Bu. Baik Bu, itu bagus sekali ya Bu ya, Iya. Bu Uwi sekarang sudah bisa nih menemukan cara atau strategi untuk mengatasi anak-anak yang sulit fokus dalam belajar tadi. Nah, komitmen seperti apa nih yang Bu Wiwi bisa lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan gitu Bu? Baik Bu, saya rasa saya akan konsisten dalam meningkatkan kompetisi saya sebagai pendidik. Dengan melaksanakan pembelajaran yang menarik di kelas, saya juga akan meningkatkan keterampilan saya mengajar saya dengan mengupdate segala informasi yang ada di sosial media, dari media elektronik. Kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, juga mungkin akan berbagi praktik baik di komunitas belajar sekolah maupun di komunitas belajar di luar sekolah, seperti itu Bu, rencananya. Seperti itu ya Bu ya, bagus Iya. sekali seperti yang Ibu Wi anukan. Baik Bu, jadi Bu yang saya ingin tanyakan nih, apakah ada dukungan lain nih Bu yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Dukungan ya Bu? Kalau untuk Dukungan. dukungan Bu, selama ini, saya sudah mendapatkan dukungan yang sangat baik dari pihak sekolah maupun dari rekan sejawat. Semuanya sudah memberikan support, sudah memberikan dukungan, baik itu dari secara, fasilitas sekolah juga sudah mendukung dengan baik. Yang pastinya saya, dukung dari diri saya sendiri ya Bu ya. Saya harus lebih konsisten dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik, seperti itu. Situ Bu ya. Iya. Baiklah Bu, semoga rencana Bu Uwi ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, Saya insya mau Allah lihat Bu, nih, amin. saya nanti mau lihat perubahan yang Bu Uwi lakukan. Semoga nanti akan ada nih guru-guru yang mengikuti jejak seperti Bu Wiwi untuk meningkatkan kompetensi Amin. mengajarnya di kelas. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya alhamdulillah ya Bu, saya sangat merasa senang bisa menemukan solusi bersama Ibu. Nah sekarang Bu Wiwi, bagaimana perasaan Bu Wiwi ini setelah kita melakukan pembicaraan coaching ini? Perasaan saya tentu sekali, saya merasa sangat lega Bu. Tadinya saya seperti ada beban yang benar-benar berat
di pikiran saya, bagaimana saya mau mengatasi permasalahan di kelas saya. Saya menjadi bingung bagaimana menemukan, solusi dari permasalahan saya bingung bagaimana untuk, melakukan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, setelah kita, berbicara dengan Ibu, saya merasa saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sebelumnya saya nggak kepikiran ini Bu, saya akan memetakan kebutuhan belajar, saya nggak kepikiran, saya akan, membuat video-video pembelajaran, jadi saya belum kepikiran seperti itu. Tapi setelah, berbicara dengan Ibu, saya sudah bisa menentukan apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki, fokus belajar anak di kelas saya, seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, syukurlah kalau begitu. Saya juga senang nih berbagi cerita dengan Bu Wiwi. Iya, Saya juga sangat saya juga senang, Bu. bahagia karena saya sudah dipercayakan nih oleh Bu Wiwi untuk menyampaikan permasalahannya Bu Wiwi. Kira-kira ada lagi Iya. nggak yang Bu Wiwi ingin sampaikan selain masalah ini kepada saya? Saya rasa untuk saat ini itu aja dulu Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Bu, karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, dan saya akhirnya bisa, menemukan solusi dari permasalahan yang saya rasa, beban berat sekali dalam beberapa minggu ini. Jadi seperti itu Ibu, ya. Saya mengucapkan terima Ya, kasih banyak ya Bu, karena, ya sudah menemani saya berbicara pada siang hari ini. sama-sama Bu Wiwi. Ya, kalau ada apa-apa Wiwi jangan sungkan ya ketemu sama Iya, saya, ceritakan aja siap. Bu. Misalnya jangan jangan disimpan di dalam hati lah Bu ya, ada permasalahan yang Ibu hadapi. Siap Bu, saya akan, terus, nantinya ke depan saya akan berbicara lagi, berbincang-bincang dengan Ibu untuk, meningkatkan keterampilan mengajar saya Bu, seperti itu. Baik Bu, terima Tetap kasih, semangat maaf ya Bu Wiwi. sudah tetap semangat Bu, maaf sudah mengganggu Iya, nggak waktunya. Saya izin permisi ya iya Bu. tidak. Iya Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.